Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumih wa ghafar lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala, telah berkata oleh al-faqih al-imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatin min adzal kuffar wa minal ju'. Adalah para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada kepayahan daripada gangguan orang-orang kafir dan daripada kelaparan. Fasabaru ala dzalik, maka mereka sabar atas yang demikian itu kepayahan. Hatta farrajallahu anhum, sehingga akhirnya melapangkan oleh Allah dari mereka para sahabat. Wa kullu man sabara farrajallahu anhu. Adapun tiap-tiap orang yang sabar, maka melapangkan Allah kepadanya. Fa innal faraja ma'as sabri wa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya kelapangan itu bersama kesabaran, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wa kana salihuna rahimahumullah yafrahuna bisyiddah lima yarjuna min sawabiha. Adalah orang-orang soleh tempo dulu rahimahumullah, yaitu gembira dengan kesulitan hidup, karena apa yang mereka harapkan daripada ganjaran pahalanya kesulitan tersebut. Wallahu a'lam. Kita beda dulu ya bentar, cukup waktu, kita lanjutin bacaannya. Jamaah yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara judul bab pentingnya sabar menghadapi cobaan dan derita kesulitan hidup. Pertemuan yang lalu, bagaimana laparnya para sahabat diambil sampel Abu Hurairah, itu sudah kita bedah. Malam hari ini pengarang kitab kita Imam Abu Laits As-Samarqandi menyimpulkan, karena Islam itu penting mendidik umatnya untuk sabar. Bahkan Nabi sendiri disuruh oleh Allah sabar, fasbir kama sabara ulul azm. Anda kudu sabar sebagaimana sabarnya mereka Nabi yang memiliki keteguhan, kemantapan hidup. Kata Imam Abu Laits, sebetulnya kalau pengen belajar sabar, banyak kok yang bisa kita contoh. Kalau Nabi lalu nafsu kita menjawab, itu kan Nabi, dia sabar. Gua kan bukan Nabi. Baik, kata Imam Abu Laits, saya tidak contoh Nabi.
Sahabat-sahabat Nabi itu kalau ngomongin sabar cukup menjadi teladan bagi kita untuk membandingkan kesulitan yang menimpa kita dengan kesulitan yang menimpa para sahabat. Bagaimana mereka menghadapi gangguan orang kafir, bagaimana gangguan ekonomi, kesulitan dan kelaparan. Itu sahabat sabar. Kita ambil contoh, siapa? Bilal bin Abi Rabah, sahabat Nabi, mantan budak daripada pembesar kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, bangsawan dari Bani Makhzum, punya budak namanya Bilal bin Abi Rabah, orang dari Eritrea, negara sampingan daripada Ethiopia, sampingan. Bilal ketika ketahuan oleh majikan memeluk ajaran Islam yang dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal dijemur tanpa pakaian. Beda dijemurnya dengan di kebun nanas Arab, panas, bukan tanah, pasir. Kalau sudah musim panas, pasir itu karena sirtu disebutnya, pasir batu. Itu kayak batu bara. Enggak pakai sendal, melepuh. Itu bajunya dilepas. Bilal dilemparkan, diikat di pasir yang panas. Supaya apa? Supaya keluar dari Islam. Jangan ikut Muhammad, tidak benar. Begitu kata Umayyah bin Khalaf. Anda pilih, saya siksa, pilih Muhammad. Begitulah kata Umayyah bin Khalaf. Bilal, ahad. Ahad. Tuhan itu bukan patung, tapi Allah yang Esa. Makin begitu bukannya makin berhenti, mangkinan itu Umayyah bin Khalaf. Batu besar suruh dibakar dari bawahnya, ditimpakan ke badannya Bilal, melepuh semuanya. Kita ini enggak seberapa kayak sahabat Nabi, enggak ada apa-apanya. Enggak usah cengeng lah. Begitu, enggak ada apa-apanya cobaan kita. Andai kita sakit juga ulah kita lah. Begitu. Jadi ujian kesabaran itu cukup. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi menjadi sampel keteladanan. Bukan sekedar laqad kana fi Rasulillah. Bukan itu. Barangkali itu berat Anda. Laqad kana fi sahabati Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada sahabat Rasulullah teladan yang baik. Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala an. Enggak ada apa-apanya kita yang dipersembahkan untuk Nabi Muhammad. Apaan? Tidak ada kita. Bagaimana itu Khabbab bin Arad? Majikannya perempuan dari Bani Makhzum. Diketahuan masuk Islam Khabbab bin Arad. Bagaimana saudara bisa bayangkan Khabbab bin Arad? Itu bosnya nyonya besi
dipanggang itu besi, panggang dari ujung ke ujung, nyala saudara, nyala. Dan besi ini bukan pendek, 2 meter dengan pegangan gagang, apalagi malam, siang nyalanya kayak apa itu, panas. Ketika ketahuan Khabbab bin Arat memeluk Islam, suruh duduk di atas dipan, diikat, biar kita faham tentang Islam. Diapain Sayyidina Khabbab saudara? Tuh besi yang panas dimasukin ke duburnya, cus, nembus kepala, mati demi Islam. Apa yang kita lakukan untuk Islam? Belum ada apa-apa. Nggak usah banyak nuntut Allah, gua udah sholat, udah belum. Coba bayangin kita besi panas saudara, dimasukin lewat dubur, nembus ke kepala, laksana kambing guling saudara, jus, darah. Nggak bisa kita bayangin ujian yang menimpa kita, nggak ada apa-apanya. Jangan banyak nyalain Allah. Kita sakit, ulah kita, kaki kita asam urat, banyak jalan yang nggak benar. Bukan karena bela Islam, nggak ada apa-apa kita. Man ana wahu, siapa kita dibanding mereka? Coba bayangin, kita bayangin besi dibakar, kasih racun, tusuk lewat dubur dari bawah, nembus ke kepala. Ya Rabbana, ini Rajab, bulan istighfar. Jangan banyak nyalain Allah. Nggak ada apa-apanya kita. Yang kita persembahkan untuk Allah enggak separah mereka. Enggak. Coba kita baca Manaqibus Sahabah. Di Mustadrak saja Imam Al-Hakim meriwayatkan bagaimana keluarga Yasar Ammar bin Yasar punya bini namanya Sumayyah. Sumayyah punya anak namanya Ammar bin Yasar. Tahuan Islam sekeluarga ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiksa. Bukan budak, muslim, orang Quraisy juga, hanya orang kurang berpunya, rumahnya rada reot dibanding yang lain kaya raya, diikat. Lagi panas-panasnya Mekah, lempar, tendang dari rumah. Pilih Islam, pilih menyembah berhala, bertahan. Bukan itu aja, batu bara panas, lemparin, beneran, sampai ditimpakan Siti Sumayyah dan sebagai syuhada pertama perempuan dalam Islam. Betapa badannya terbakar oleh pasir panas. Kita nggak ada apa-apanya untuk Islam, nggak ada. Ini kisah nyata, bisa dibaca dalam sejarah-sejarah sahabat.
Safahat an sabri sahabah, lembaran-lembaran sejarah bagaimana para sahabat Rasulullah. Nggak ada apa-apanya kita, radhiyallahu anhum ajmain. Luar biasa mereka. Apa yang kita sumbangkan buat Islam? Nggak ada apa-apa. Ada kotak amal Jumat juga paling 2.000. Begitu. Nggak ada kita buat Islam. Mana yang kita mau sumbangkan buat Islam? Nggak ada. Kita lebih banyak menuntut Allah perhatian nama kita dibanding kita perhatian nama Allah. Coba Sumayyah, sampai Rasulullah lihat betapa mereka kelojotan. Api saudara. Kata Rasulullah, sabran ya ahla Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, surga menanti anda. Sabar. Dia lihat Nabi, bagaimana Nabi, saya disuruh balik kafir lagi. Sabar. Siti Sumayyah pun mati di hadapan Nabi, ditimpa batu panas. Islam hanya demi mempertahankan Islam. Kita nggak ada. Yang kita ributin partai, yang kita ributin suku ini, nggak ada. Islam nggak ada pengorbanan. Apa yang kita lakukan untuk Islam? Kata al-faqih, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatin min adal kuffar wa minal ju' fasabaru ala dhalik. Bagaimana para sahabat Nabi menghadapi berbagai cobaan demi cobaan, amat sangat luar biasa. Siti Sofiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat berita meletusnya perang Uhud mengakibatkan cukup menyakitkan luka mendalam pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gugurnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala an, sayyidus syuhada, pimpinan orang mati syahid, di samping pamannya Rasulullah, tapi abangnya Rasulullah itulah Hamzah. Kenapa? Karena netek lebih dulu kepada Siti Halimah Sa'diyah sebelum Nabi netek. Netek juga kepada Suwaibah al-Aslamiyah dalam satu riwayat. Sayyidina Hamzah, Nabi cinta sama Sayyidina Hamzah, cinta sekali. Sayyidina Hamzah cinta sama Rasulullah luar biasa. Saat meletus perang Uhud, dipanah yang beracun oleh Wahsy, budaknya Hindun. Racun, kalau orang kita sebut golok ciomas, ada racunnya saudara. Kalau udah ngegores, lama sembuhnya, beracun. Dia panah Sayyidina Hamzah, pahanya nembus 2, dari paha kiri nembus paha kanan. Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala jatuh. Udah jatuh dibiarkan? Enggak, dikejar oleh Wahsy. Dengan jatuh itu Hindun melihat, karena janjinya merdeka. Wahsy rindu dengan kemerdekaan karena Islam setara. Mau nggak ada budak, nggak ada orang merdeka, standarnya takwa, perilaku baik, nggak standar keturunan. Maka sesudah jatuh Sayyidina Hamzah,
darah kemana-mana, nggak cukup, dicopot beliau punya mata, didongkel. Bayangin itu kita orangnya, saudara, copot matanya dua-duanya Sayyidina Hamzah. Udah begitu, enggak, dia punya telinga digunting, gunting doang, enggak, potong kecil-kecil, mutilasi hidup-hidup. Lidahnya ditarik pakai tang, gunting, potong-potong. Demi apa? Demi Islam. Mana kita buat Islam? Nggak ada. Udah begitu kita berasa surga, jauh, masih jauh. Nggak ada apa-apanya kita sama para sahabat. Udah begitu, udah enggak, potong tangannya, potong kecil-kecil, dadanya belek, jantungnya dipotong-potong, mau dimakan sama Hindun tak bisa. Ini diceritakan oleh Wahsy kepada adiknya Hamzah, Sofia, bagaimana sabarnya. Kita nggak ada apa-apanya untuk Islam ini, nggak ada. Ujian sedikit biasa dalam hidup, biasa. Jadi jangan banyak mengeluh. Nggak ada apa-apanya yang kita sumbangkan buat Islam, mana? Nggak ada, nggak ada. Sholat baru kemarin, ngaji baru kemarin, sakit dikit nyela Tuhan. Nggak ada apa-apanya kita. Ini sahabat, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi teladan, saudara. Cucunya Nabi langsung yang namanya Sayyidina Husain, dipotong itu dia punya leher, pisah antara pala dan badan di Karbala. Udah pisah, berhenti kagak, palanya ditendang-tendang dari Irak nyampe Mesir, udah mati. Begitulah Islam, biasa. Kita nggak ada seperti mereka ujian-ujian ini. Kita harus banyak baca sejarah orang dulu. Nggak ada apa-apanya kita. Maka sampel kesabaran ada pada para sahabat, ada pada para ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabarnya mantap dalam agama. Dalam agama mantap mereka. Diganggu orang kafir, barangkali Rasulullah berat buat kita nyontoh, terlalu tinggi. Nih kata Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi, para sahabat, bayangin Khabbab bin Arad adalah kita, bagaimana? Bayangin Yasar, bayangin Ammar, Khabbab bin Arad, dan masih banyak. Bagaimana mereka luar biasa, ditindas, dizalimin demi Islam. Kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka-mereka. Fasobaru ada dzalik, mereka sabar. Ada yang sampai mati, sampai mati, sabar. Berbicara lapar, keluarga Rasulullah menjadi teladan. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib nyari duit, susah. Anaknya ngadu, anak Nabi ngadu sama baba, laki payah nyari duit. Kalau kita itu laki bungker, kagak bener itu. Nyiksa anak gue, kagak. Dinasehati suruh zikir sama Nabi, lama nggak makan. Bingung Sayyidah Fatimah Az-Zahra, pengen datang ke rumah Abah, kangen, tapi nggak ada makanan. Makannya nasi yakin, roti kering.
roti kering. Tapi nggak tahan, udah 3 hari nggak lihat wajah abahnya. Dengan menangis dan meneteskan air mata, Sayyidah Fatimah Zahra lahir di sekarang-karang ini, Jumadil Akhir lahirnya Sayyidah Fatimah, wafat Ramadan. Kata Nabi, kenapa anakku? Abah kangen, enggak lihat wajah abah, tapi bingung apa? Laki nyari duit susah, jadi udah 3 hari makan roti kering. Kalau saya turutin takut kelamaan, jadi saya bawa roti kering. Aduh anakku, malah abah udah seminggu baru ini makan. Lapar. Kita sesusah-susah kita dengan corona, malah berat badan nambah, saudara. Makan banyak, nggak ada apa-apanya kita untuk Islam. Dikit, nggak ada apa-apanya. Mereka tinggi karena mereka adalah punya amalan kesabaran. Tidak ada yang tinggi yang tidak mengalami ujian. Biasa dunia, ujian itu normal. Wala nabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju' dan seterusnya. Allah bilang pada akhirnya wa basyiris sabirin. Jadi mereka ini sampel. Imam Syafi'i, saudara, mau ngaji nggak mampu untuk bayaran TPA, nggak kuat. Emang emaknya orang miskin, bapaknya mati duluan di Gaza, di Palestina. Karena biar nggak kehilangan nasab, dibawa ke Mekah, masih bayi. Ngaji di Mekah, nggak punya duit emaknya, nguping di balik madrasah. Tapi cerdas, yang nguping lebih tahu. Akhirnya suruh bantuin ngajar gratis beasiswa. Susah tapi enggak nyerah. Kadang nulis pakai tangan, enggak ada buku. Nulis aja di sini apa yang diomongin kiai. Enggak punya buku, enggak ada duit. Tapi tidak nyerah. Enggak kayak kita. Kadang kitab gratis dikasih sama orang kaya, yang penting ngaji, kagak dibawa juga tuh kitab. Gitu susah. Nada pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan oleh mereka luar biasa. Sampel. Jadi ujian hidup kita enggak seberat ujian para sahabat, saudara. Enggak ada seberat mereka. Ujian lapar, udah kemarin Abu Hurairah sampai lapar, sampai pura-pura nanya ayat lah, padahal minta makan. Kita enggak ada apa-apanya. Tidak layak kita mengeluh, enggak layak. Kita harus banyak membaca Hayatus Shalihin, peri kehidupan para sahabat dan tabi'in. Bagaimana kesulitan mereka. Menarik, saudara. Kalau kita baca Nurul Absar, bagaimana Ahlul Bait dalam kesulitan demi kesulitan, muanya parah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai disangka orang gila saking laparnya, makan dari tong sampah, nggak ada duit, yatim. Itu besar. Kita jangan lihat besarnya kehidupannya. Payah, saudara. Kita nggak ada apa-apanya. Tak pantas kita mengeluh, tak pantas kita jelek-jelekin Allah.
Kalau kita baca mereka, tak ada apa-apanya kita dengan mereka. Tidak ada. Tangan kita yang luka, kaki kita yang keseliok gara-gara bela agama. Tidak ada. Paling gara-gara main bola lah. Begitu. Tidak ada. Tidak ada. Maka sabar sedikit. Betapa dibakar itu yang namanya Sumayyah, Ammar, Yasir, sekeluarga dibantai. Nabi bilang, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Ditulis oleh banyak para ahlul hadis tentang manaqib keluarga besar daripada Yasir. Berat. Ndak gratis surga tunggal. Jangan tidur-tiduran. Saatnya kita berbuat untuk Islam. Apa? Kita harus berbuat yang kita bisa. Apa aja, bersihin got kek, apa aja yang punya nilai manfaat untuk Islam. Nggak ada apa-apanya yang kita lakukan demi Islam ini, nggak ada. Kalau bahasa kampungnya nggak ada sekuku hitam, nggak ada. Mereka hilang nyawa, bukan hilang doang, dimutilasi. Itulah para sahabat. Siapa kita dan sahabat? Lalu kemudian kita tidur-tiduran, malas ibadah, lalu surga? Enggak begitu. Enggak begitu. Masih enakan kita hidup ini. Jangan tertipu. Ngobrol lah sama orang. Enakan kita dibanding orang lain. Mereka pada sabar menghadapi cobaan. Dengan kesabaran itu akhirnya Islam hebat. Karena sabar. Jalan kaki dari Mekah menuju Madinah enggak enak. Itu aja dihadang, dibantai. Pengen selamat, bela agama yang susah-susah. Ahlul Bait, bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib suruh tidur di kasurnya Rasulullah. Mau hijrah. Kalaulah kafir Quraisy itu kayak kita orang, jes saja langsung bunuh. Enggak, dibuka dulu. Loh Ali, pertaruhan nyawa. Demi apa? Demi Islam, demi Rasulullah. Kita nggak ada buat Rasul. Baca sholawat aja malas. Baca sholawat malas. Apa yang kita mau persembahkan untuk Rasulullah? Tak ada kita. Nggak ada. Ini disinggung oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatin min adzal kuffar wa minal ju' fasabar. Sabar. Biasalah. Capek-capek dikit biasa. Kalaulah kita bedah satu demi satu, yang 10 orang dijamin masuk surga. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, bagaimana kehidupan mereka? Kalau kita baca sahabat, itu luar biasa. Teman-teman kita jamaah tabligh membaca yang ditulis oleh ulama besar India, Al-Kandahlawi, dengan Hayatus Sahabah, Fadailul A'mal,
maka mereka banyak pengorbanan jamaah tabligh. Demi apa? Demi Islam. Demi Islam. Kita ini belum seberapa untuk Islam. Punya duit aja untuk ketemu sama Rasulullah. Enggak. Lagi enggak punya duit doang. Nanti udah punya duit pengen ke Bali. Nih Imlek nih. Menelong weekend lagi. Puncak ini. Pengen ketemu sama Nabi. Kurang. Baca sholawat aja kurang terfikir. Karena kita kehilangan idola. Dan ini yang Nabi tekankan kepada kita dalam hadisnya, adibu auladakum bisalasi khisal. Didik, tanemin pada putra putri Islam 3 perkara. Cinta Nabi, pelajari itu kehidupan Nabi, kesulitan demi kesulitan Nabi, biar kita tahu. Pelajari juga kehidupan para ahlul bait, biar kita cinta sama ahlul bait. Nggak ada apa-apanya buat kita, nggak ada apa-apanya. Fasabaru ala dzalik, mereka sabar. Para sahabat makan nggak ada. Bagaimana buat anak tidur, batu digoreng-goreng. Mak lapar, tar lagi goreng. Padahal batu nggak ada apa-apa. Saking nggak ada buat makan. Tapi mereka tahajud. Lah kita makan 3 kali sehari. Malam ngorok terus. Apa yang mau dipersembahkan buat Allah? Nggak ada. Beneran. Itu para sahabat dipuji oleh Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu kayak begitu, saudara. Kalau kita intip betul bagaimana mereka dalam dakwah Islamiyah, dalam mempertahankan Islam, bagaimana dalam kepatuhan dengan Allah, tidak ada apa-apanya kita. Bila kita suka beralasan dia kan Rasulullah, ini sahabat, begitu susah. Kita udah enak Islam, bagaimana kita? Maka sabar sedikit. Insya Allah enggak selamanya malam terus. Roda berputar. Fajar kebahagiaan akan menyingsing. Jangan banyak kebingungan. Alaysa subhu biqarib. Subuh tak lama lagi. Kita jangan gusar. Nanti bahagia. Wa kullu man sabara farajallahu an. Kalau kita sabar, Allah kasih kelapangan. Maka dalam Ratibul Haddad, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yamdi yaghfir wirham. Ulang-ulangin kalau stres. Ya farijal ham. Karena itu yang bakal melatih kesabaran. Biar sabar. Bagaimana Abu Talhah dengan Ummu Sulaim dipuji sama Nabi. Tidak ada nih kehidupan yang kayak begini, sulit untuk ditemukan, tapi faktanya ada. Nabi tahu itu. Abu Talhah punya anak laki-laki, masih lucu-lucunya, umur 5 tahun mati. Abu Talhah di kebun. Ummu Sulaim bilang sama tetangganya, semuanya diam. Jangan sampai ada yang bilang sama laki saya. Tolong diam. Jangan dikabarkan. Baik ibu. Ummu Sulaim, anaknya
Yang udah nggak ada nyawa ditidurkan di kasur, tidur, tutup pakai bantal. Jam 5 sore lakinya datang, Abu Talha, mana putraku? Habis main tadi, main lato-lato, begitu, habis main, kecapean, dia tidur, baiklah. Sampai kemudian tidur, kagak bangun-bangun. Sampai malam, nggak usah bang, dia tidur kecapean, jangan diganggu lah anak kita. Padahal nggak ada nyawanya, nggak ada reaksi apa-apa. Ummu Sulaim, udahlah bang, anak kita tidur aja. Tidur dia sama lakinya. Ummu Sulaim sebelum tidur, kalau misalnya kelonan, begitu, nggak ada reaksi apa-apa. Maka kata Abu Talha, anak kita, begini bang, sedikit saya mau nanya sebelum tidur. Bagaimana kalau ada orang nitipin barang ke rumah? Rumah siapa? Rumah kita. Dirawat enggak? Ya amanat kudu dirawat lah. Lalu kemudian setelah 5 tahun barang itu diambil lagi sama yang punya. Perlukah kita marah? Oh salah kalau kita marah. Maka dia yang punya ya diambil, nggak apa-apa. Dia bercerita, anak kita wafat. Sabar. Pagi kuburi. Nabi bilang, saya tahu obrolan anda berdua dengan tidur. Anda goyang sampai kayak begitu. Kalau kita lakinya, lo racunin lo begitu. Kalau gitu, begitulah sabarnya mereka. Maka kullu man sabara farrajallahu an. Orang yang sabar, Allah kasih kelapangan. Oh dah, sabar dikit. Fa innal faraja ma'as sabr. Kelapangan itu bersama kesabaran. Sabar dikit. Enggak ada yang namanya bayi lahir langsung bisa terbang, bisa jalan. Enggak ada bayi lahir langsung bisa jalan, enggak ada. Kalaupun ada namanya tuyul, saudara. Tuyul. Berproses hidup, biasa jungkir balik. Ada teman kita dagang sukses, belum ngobrol, tanya berapa kali ditipu, berapa kali jungkir baliknya. Kita belum ngobrol, tanya bagaimana kesulitan demi kesulitan, tanya. Itu begitu. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bukan sesudah kesulitan. Tidak ada di Qur'annya fa inna ba'dal usri yusra. Tidak ada. Ma'a, di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ada. Bukan sesudahnya. Di situ juga ada. Bagian kita menemukan itu. Rahasia apa dalam cobaan ini? Pelajarilah itu. Biar kita menjadi hamba Allah yang pelan-pelan menata hubungan kita dengan Allah. Tidak ada apa-apanya kita. Tidak ada apa-apanya. Baca peri kehidupan para sahabat. Mohon maaf, enggak ada yang enak kehidupannya. Semuanya berurai air mata. Begitu. Semuanya. Tapi mereka sabar. Dipuji sama Allah. Dan layak mereka untuk dapetin itu. Karena kesabaran mereka. Bukan saja para sahabat, kata beliau, wa kana salihun,
kaum solehin, orang-orang soleh. Tempo dulu, yafrahuna bisyiddah, kalau mendapat kesulitan girang. Coba, kenapa? Melihat balasan yang Allah persiapkan buat mereka yang sabar. Dalam satu cerita menarik, Abu Nuwas, orang kita bilang Abu Nawas, kalau jalannya nanjak senyum, girang. Kenapa ente nyengir-nyengir? Bakal ketemu turunan, begitu. Begitu. Girang dengan kesulitan. Itu mereka girang. 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 Kita nggak ada apa-apanya, dan kita belum pernah kelaparan, meski sesulit apapun. Sabar sedikit nggak apa-apa. Yakini di mana gembok ada kuncinya. Bila gemboknya dari toko bangunan A, maka kuncinya juga jangan nyari ke toko bangunan lain kecuali di A lagi. Bila gembok itu dari Allah, jangan jauh-jauh dengan Allah. Di sanalah kita bisa menemukan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa benar mendekat kepada Allah, bertakwa, Allah berikan solusi dalam setiap problem yang menimpanya. Biasa pusing-pusing dikit dalam hidup itu normal. Sebagai diberikan nikmat namanya akal. Kalau kita pengen lihat orang yang nyengir terus, mainlah ke Latu Menten, ke Grogol, nyengir terus, bahagia. Mau kayak begitu? Jadi pusing dikit biasa. Itu tandanya kita masih sehat, masih ada akal. Sabar dikit, roda tidak selamanya di bawah, bumi terus berputar, kehidupan berputar. Sekarang sulit, jangan kita berhenti mengemis, merintih kepada Allah. Terus ketuk pintu-pintu kebaikan Allah. Di sana banyak kebaikan buat kita. Segini aja dah, jangan banyak-banyak ngaji kita. Moga Allah berikan kita akhlak yang baik. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsaniha ila anta, wasrif anna sayyi'aha, fa innahu la yasrifu an sayyi'il akhlaq illa anta, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini habibina Muhammad, tsabbit qulubana ala mutaba'ati sayyidina Muhammad, tsabbit qulubana ala mutaba'ati ashabi sayyidina Muhammad, ya akramal akramin, bijahi tohar rasul, bijahi alir rasul, bijahi abil batul jud, rabbana bil qabul, wahab lana kullasul, rabbi stajib lana, amin, bisiril fatihah.